Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih pada kesempatan kali ini di masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Al-Huda Kota Kediri. Tiba saatnya bagian dari kehumasan nanti disampaikan terkait praktik kerja industri atau disingkat prakerin yang insya Allah nanti dilaksanakan oleh siswi SMK Al-Huda Kota Kediri di kelas 11. Berikutnya, prakerin, landasan hukum dan tata tertib terkait dan pengertian prakerin sendiri merupakan kegiatan wajib bagi siswa sekolah menengah kejuruan. Jadi ini hanya dilaksanakan di sekolah menengah yang kejuruan. Sekolah menengah yang tidak kejuruan di SMA atau umum tidak ada kegiatan prakerin. Kedua, kegiatan belajar dengan objek dan tempat langsung di dunia usaha atau dunia industri sesuai dengan kompetensi masing-masing siswa. Dalam kurikulum 2013 dan revisi 2017 ya, di mana ini yang dilaksanakan di SMK Al-Huda Kota Kediri, pelaksanaan PKL selama 120 hari atau 24 minggu atau 6 bulan. Proses pembelajaran di dunia kerja disebut dengan praktik kerja industri atau prakerin terkait untuk penerapan, pemantapan, dan peningkatan kompetensi sesuai dengan jurusan dan kompetensi keahlian masing-masing siswa yang diampu dan dipelajari selama di SMK. Landasan hukum bisa dibaca di tampilan terkait Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, dan lain-lain. Itu menjadi landasan hukum pelaksanaan prakerin di semua sekolah menengah kejuruan. Tujuan prakerin, tujuan pelaksanaan praktek kerja industri yang pertama adalah memberikan pengalaman kerja langsung atau real untuk menanamkan atau internalisasi iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. Jadi selama di sekolah mungkin yang didapat adalah pelajaran teori maupun praktek terkait kompetensi keahlian masing-masing. Dengan melaksanakan prakerin akan memberikan pengalaman kerja secara langsung terhadap kompetensi kerja masing-masing. Yang kedua, menanamkan etos kerja yang tinggi bagi peserta didik untuk memasuki dunia kerja menghadapi tuntutan pasar kerja global. Jadi di prakerin ini kalau di sekolah hanya pelajaran secara teori dan praktek yang diajar oleh guru masing-masing kompetensi keahlian, nanti pelaksanaan pengalaman kerja yang di dunia industri, di dunia kerja langsung menanamkan bagaimana bekerja sesuai dengan iklim di dunia industri tersebut. Jadi langsung siswa akan menerapkan bagaimana bekerja dengan baik, karena memang SMK tujuannya adalah setelah lulus kerja. Berikutnya yang ketiga, tujuan dari prakerin adalah memenuhi hal-hal yang belum dipenuhi di sekolah. Jadi sebagai komplement. Jadi kalau misalkan etos kerja atau sikap kerja yang misalkan sebetulnya dibutuhkan di dunia kerja atau dunia industri tapi di sekolah tidak disampaikan, maka pada saat pelaksanaan prakerin siswa atau peserta didik akan dapat mempelajarinya secara langsung. Berikutnya tujuan prakerin yang keempat adalah mengaktualisasikan penyelenggaraan model pendidikan sistem ganda antara SMK dan institusi pasangan atau DUDI, memadukan secara sistematis dan sistemik program pendidikan di SMK dan program latihan
di dunia kerja atau dunia industri. Ini yang didengung-dengungkan oleh Bapak Dirjen Vokasi selama ini, SMK harus mempunyai institusi pasangan di dunia industri atau dunia kerja. Berikutnya, manfaat PKL bagi peserta didik. Yang pertama, mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang telah diperoleh di sekolah. Jadi kalau di sekolah hanya masih mungkin secara basic atau dasar, nanti bisa dikembangkan lebih lanjut, diaplikasikan di dunia kerja atau dunia industri sesuai kemampuan dan kompetensi keahlian masing-masing. Yang kedua, menambah wawasan dunia kerja, iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. Jadi kalau misalkan di sekolah masih bersifat misalkan yang menghasilkan hasil kerja adalah project work di mata diklat kewirausahaan misalkan, nanti dia diaktualisasikan, diaplikasikan di dunia industri untuk menghasilkan hasil kerja yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga, menambah dan meningkatkan kompetensi serta dapat menanamkan etos kerja yang tinggi. Jadi di dunia kerja atau dunia industri, sikap bekerja, sikap menghadapi customer, menghadapi atasan dan lain-lain nanti ditanamkan secara meluas, itu namanya etos kerja. Yang berikutnya, manfaat PKL atau prakerin, memiliki kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari di tempat prakerin. Berikutnya, mengembangkan kemampuannya sesuai dengan bimbingan atau arahan pembimbing industri. Jadi selama di UDI, selama di dunia industri atau dunia usaha di industri, siswa atau peserta didik akan mendapat bimbingan atau arahan tersendiri dari pembimbing di industri masing-masing. Pembimbing di sekolah hanya membimbing secara langsung di sekolah, selanjutnya ilmu pengetahuan dan keterampilan serta sikap-sikap kerja akan dibimbing, diarahkan oleh pembimbing secara langsung di industri. Manfaat prakerin berikutnya bagi sekolah adalah terjalinnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan dunia kerja atau perusahaan. Kedua, meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja selama prakerin. Jadi diharapkan karena membekali siswa secara langsung di dunia industri atau dunia kerja, siswa akan siap untuk terjun langsung di dunia kerja selepas selesai melaksanakan pendidikan di SMK. Tujuan berikutnya bagi sekolah adalah mengembangkan program sekolah melalui sinkronisasi kurikulum, proses pembelajaran, teaching factory, dan pengembangan sarana dan prasarana praktik berdasarkan hasil pengamatan di tempat prakerin. Jadi apa saja yang dibutuhkan peserta didik selama prakerin di institusi pasangan masing-masing nanti bisa dikembangkan di sekolah sebagai persiapan untuk menghadapi prakerinnya sendiri. Tujuan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas lulusan. Jadi diharapkan setelah selesai prakerin, selesai praktek di industri sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing, lulusan menjadi siap untuk diterjunkan di industri sesuai dengan kompetensi keahliannya masing-masing. Tujuan atau manfaat prakerin berikutnya bagi DUDI yaitu lebih dikenal oleh masyarakat, sehingga dapat membantu promosi produk. Jadi semakin banyak mereka atau DUDI menerima siswa atau peserta didik untuk prakerin, maka akan terbantu untuk mempromosikan produk yang dihasilkannya. Yang kedua, adanya masukan positif dan konstruktif dari SMK untuk perkembangan DUDI.
Ini terkait dengan sinkronisasi kurikulum, pengembangan sarana dan prasarana di sekolah untuk persiapan peserta didik menghadapi dunia kerja yang diharapkan oleh DUDI. Yang ketiga, dunia kerja atau DUDI dapat mengembangkan proses dan atau produk melalui optimalisasi peserta prakerin. Ya, jadi karena peserta prakerin atau dari dunia pendidikan, maka DUDI akan bisa mengoptimalisasi atau lebih meningkatkan hasil atau proses produksinya. Berikutnya, mendapatkan calon tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya. Jadi dengan adanya prakerin, maka dunia industri akan dapat menyiapkan sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Jadi kalau misalkan siswa sudah selesai melaksanakan pendidikannya di SMK, dapat langsung direkrut menjadi karyawannya tanpa harus ada training atau latihan-latihan pembekalan berikutnya. Dan yang terakhir, manfaat prakerin bagi DUDI adalah meningkatkan citra positif DUDI sebagai bentuk implementasi dari Inpres nomor 9 tahun 2016. Ini memang karena sebagai tuntutan yang memang dianjurkan dan diharapkan dari instruksi Presiden. Berikutnya adalah fungsi prakerin atau PKL sendiri. Jadi ada yang menyebut prakerin atau praktek kerja industri yang sekarang, yang sebelumnya adalah PKL atau praktek kerja lapangan. Fungsinya adalah yang pertama pemantapan kompetensi. Jadi pembelajaran di SMK memang kalau memang belum memenuhi standar industri, nanti bisa dimantapkan di industrinya yang terkait. Memang dilihat dari ketersediaan jenis dan jumlah peralatan, kompetensi pengajar, kondisi dan situasi belajar, dan situasi melayani konsumen secara langsung. Ini dapat dipelajari secara langsung di dunia industri. Yang kedua, realisasi pendidikan sistem ganda. Aktualisasi PSG sebagai salah satu aktualisasinya adalah prakerin, yang dimana SMK bermitra dengan DUDI terkait dalam pelaksanaan pembelajaran. Di SMK Al-Huda Kota Kediri selama ini sudah bekerja sama dalam pelaksanaan prakerin sebagai pembelajaran di dunia industri atau dunia usaha. Di sini dapat kami sebutkan secara sepintas contoh dari masing-masing kompetensi keahlian yang sudah bekerja sama dan bermitra dengan SMK Al-Huda. Yang pertama, kompetensi keahlian TKRO, teknik kendaraan ringan otomotif. Kita sudah bekerja sama untuk penempatan siswa prakerin di Auto 2000 Kediri Hasanuddin, UMC United Motor Center Suzuki Kediri, GUD, PT Adiputro, dan bengkel-bengkel mobil di Kediri Raya. Yang kedua, kompetensi keahlian teknik bisnis sepeda motor di semua AHAS di Kediri Raya. Jadi karena kita di TBSM itu kelasnya Honda, maka prakerinnya di AHAS. Berikutnya yang ketiga, kompetensi keahlian multimedia. Kita bekerja sama dengan Radar Kediri, Sony Shooting, Mega Film Production, JTV Biro Kediri, Doha TV, KS TV, dan bermacam-macam industri perfilman di Kediri. Berikutnya yang selanjutnya TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Kita bekerja sama dengan Axio Center di Jakarta, yang di Kediri di Gracia Komputer, PT Adiwahana, Primatek, dan hampir seluruh industri komputer di Kediri kita bekerja sama. Berikutnya kelas khusus Samsung di STI, kita kerjasama dengan Samsung Service Center di MI Service Center Jalan Gili Suci. Selanjutnya di jurusan atau kompetensi keahlian teknik pemesinan, kita bekerja sama dengan PT Surya Pemenang, PT Gudang Garam TBK,
PTPN 10 yang membawai PG Pesantren Baru, PG Merican, PG Ngadirejo, dan juga PT Bintang Abadi Teknik, ini yang besar-besar, dan banyak lagi bengkel permesinan di Kediri. Yang terakhir di kompetensi keahlian teknik instalasi dan tenaga listrik, kita bekerjasama dengan PLN Distribusi Selatan di Ngadiluwih dan di Barat di Grogol, juga di pusat di Banaran itu. Juga ini bekerjasama dengan PT Asa Mulia dan PT Bintang Kadiri. Ini sebagai contoh yang sudah ada di DUDI terkait di bengkel TKRO di Auto 2000 yang sebelah atas itu, yang ini Auto 2000, terus juga di bengkel Good. Berikutnya ini yang TBSM di Ahas. Yang multimedia di ada School Jurnalis Radar Kediri, dan di Sony Shooting, ini pelaksanaan syuting oleh siswa-siswi kita. Ini di TKJ dan di Gracia dan Axio Center. Yang ini prakerin untuk teknik pemesinan. Yang atas di Surya Pemenang, yang bawah itu di pabrik gula. Ini untuk teknik instalasi tenaga listrik, jadi distribusi PLN dan instalasi tenaga listrik. Ini yang di PT Adiputro. Ya, sebagai bekal untuk pelaksanaan prakerin berikutnya, mungkin bagi siswa-siswi SMK Aluda, terutama siswa-siswi baru, mohon dipersiapkan mentalnya, karena kalian sudah masuk ke jenjang yang lebih tinggi, sudah harus dibekali dengan mental sesuai dengan yang diharapkan oleh industri atau dunia kerja. Para siswa harus memiliki bekal ilmu pengetahuan dasar sesuai di bidangnya, agar dalam pelaksanaan prakerin tidak ada kendala dalam penerapan ilmu pengetahuan dasar yang kemungkinan besar dalam prakerin mendapatkan ilmu-ilmu baru yang tidak diajarkan di lembaga kejuruan di sekolah. Jadi mohon besok waktu sudah aktif pelaksanaan pembelajaran, dipersiapkan mentalnya supaya kalau di kelas 11 ketika pelaksanaan prakerin, mentalnya, bekal-bekal secara teori maupun praktek sudah terbiasa untuk bekerja. Yang kedua, bekal yang diperlukan dalam pelaksanaan prakerin adalah prosedur tertentu bagi siswa yang bertujuan untuk magang di suatu tempat kerja baik dunia usaha maupun industri, setidaknya sudah memiliki kemampuan dasar sesuai bidang yang digelutinya atau sudah mendapatkan bekal dari guru pembimbing di sekolah untuk memiliki ilmu-ilmu dasar yang akan diterapkan dalam dunia usaha atau dunia industri. Ini ikhtisar saja sebagai bekal mental siswa-siswi sebelum pelaksanaan prakerin. Etika kerja ini harus dilatih sedari awal, karena tidak bisa dipelajari, harus latihan. Etika kerja untuk mengatur Anda bersikap, bertindak di dalam lingkungan di mana Anda praktek atau bekerja. Hal ini menyangkut hubungan Anda dengan atasan, sesama rekan kerja, ataupun dengan bawahan, atau dengan tamu di perusahaan tersebut, customer istilahnya. Jadi ketika semua siswa SMK harus prakerin, praktek kerja di industri terkait, ini harus dilakukan. Yang kedua adalah adat atau kebiasaan yang membuat atau mendorong seseorang untuk secara pribadi dapat bertanggung jawab pada pekerjaan dan tanggung jawabnya. Sering dikaitkan dengan karakter seseorang. Jadi ini bekal karakter harus dimiliki dengan baik. Terima kasih. Berikutnya kami akan memperkenalkan
eh, untuk pelaksanaan prakerin di SMK Al-Huda Kota Kediri nanti akan selalu berhubungan dengan Pak Andi Masudi sebagai admin untuk pelaksanaan surat menyurat. Jadi setiap akan mengajukan permohonan prakerin nanti akan berhubungan dengan Pak Andi, terkait juga pelaporan juga dengan Pak Andi. Terima kasih dari kami sebagai Humas SMK Al-Huda Kota Kediri bersama dengan Pak Andi Masudi sebagai admin untuk PKL. Pada kesempatan kali ini masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2020 tahun 2021 yang akan siswa baru laksanakan prakerin insya Allah di tahun depan 22 berarti tahun 2022 di semester genap kelas 11 insya Allah. Terima kasih dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.